Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang akan mengadakan liputan di Masjid Asy-Syukur ya. Alhamdulillah ya. Kegiatan saya kesekian kalinya ini ya tetap harus minta izin ya kepada DKM-nya, karena DKM-nya masih baru. Dulu waktu mengikuti pelantikan saya juga yang pernah meliput waktu ada pelantikan. Di Masjid Asy-Syukur ini ya, yang insya Allah alhamdulillah ya, setiap 5 waktu itu selalu dipenuhi jamaah ya. Nah, untuk kegiatan rutin setiap subuh juga ada kultum ya, yang disampaikan secara bergantian dari berbagai tokoh yang ada di lingkungan masjid. Semoga Masjid Asy-Syukur ini paling tidak bisa menjadi rujukan masjid-masjid yang lain ya, utamanya terkait kultum itu sudah dilakukan secara rutin ya. Begitu juga untuk kegiatan sholat 5 waktu. Itu mari kita ikuti khutbah Jumat di Masjid Asy-Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita Rabbi. Salam dan salam senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat yang bersama. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang bersama-sama mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum pelaksanaan sholat Jumat dimulai, ada beberapa hal yang dapat disampaikan. Namun sebelumnya kami mohon keikhlasan dan kerinduan dari hati para jamaah sekalian. Mari kita sama-sama untuk mendoakan jamaah Masjid Asy-Syukur atau saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang saat ini mereka dalam keadaan sakit atau dalam keadaan pemulihan. Semoga mereka semua diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana sabil ba'sa bisyfi kum anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga kita semua senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya waktu zuhur Jumat hari ini tepat pukul 11:59 yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam pada Jumat hari ini yaitu yang terhormat Ustaz Muhammad Ridwan SAG. Saldo kas Jumat yang lalu sebesar 21.742.869 rupiah. Jumlah penerimaan minggu yang lalu sebesar 1.025.000 rupiah dan pengeluaran minggu yang lalu sebesar 2.861.000 rupiah, sehingga saldo sampai dengan Jumat sekarang terkumpul 19.906.869 rupiah. Kami aturkan jazakumullahu khairan kepada para jemaah yang menyisihkan sebagian hartanya. Semoga Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Yang selanjutnya kami himbau kepada para jamaah agar mengisi saf yang
masih kosong di depannya terlebih dahulu, agar supaya jamaah yang datang belakangan tidak repot untuk mengisi saf-saf yang berikutnya, dan juga itu untuk kesempurnaan sholat berjamaah kita. Yang selanjutnya kami ingatkan kepada adik-adik atau anak-anakku, mohon apabila khatib sudah menyampaikan khutbahnya, mohon untuk tidak bercakap-cakap atau ribut, dan juga apabila jamaah yang membawa anak-anaknya mohon untuk dijaga. Terima kasih. Selanjutnya kami ingatkan kepada para jamaah bahwasanya PKM Masjid Syukur alhamdulillah setiap seminggu sekali ada kajian, diantaranya minggu pertama kajian Sirah Nabawiyah yang disampaikan oleh Ustaz Lutfi Apandesa, kajian tafsir Al-Quran disampaikan oleh Ustaz Haji Ibn Supriyatna SAG, dan kajian tafsir Al-Quran disampaikan oleh Ustaz Asyaf Aan Ali Ridwan MHG, dan insya Allah di minggu keempat ini kajian Tauhid yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ujang Muslim Mubarak Tarsi. Waktunya setiap hari Selasa malam Rabu pada sholat maghrib sampai menjelang Isya. Dan minggu kelima kajian akidah akhlak yang disampaikan oleh Ustaz Sabila Rosad SPD. Dan setiap hari Jumat malam Sabtu pada maghrib sampai menjelang Isya kajian tahsid Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan atau dibimbing langsung oleh Ustaz Haji Abbas Nazmuddin Nawawi. Untuk itu kepada para jamaah yang di waktu itu ada waktu luang untuk menimba ilmu atau untuk memperkuat lagi keilmuan kita, ditunggu kehadirannya di Masjid Syukur setiap hari Selasa dan hari Jumat pada sholat maghrib sampai menjelang Isya. Dan selanjutnya jemaah Tamarin pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 seluruh Indonesia mengadakan kalibrasi kiblat, dan untuk Masjid Syukur ternyata ada agak nyerong sedikit. Jadi tidak banyak nyerongnya, hanya nyerong sedikit, jadi susah untuk ininya nyerongnya. Tapi kami sudah konfirmasi dengan penjuru, katanya ya tidak apa-apa kalau misalkan sedikit gitu ya. Jadi tidak banyak, tidak beberapa derajat. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin ikhwatul iman, sidang Jumat Masjid Syukur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengatas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi umur, diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Jumat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan satu langkah dari rumah masing-masing tadi ke tempat yang mulia ini merupakan pengampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan satu langkah lagi merupakan pengangkatan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin sedang dimuliakan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang makna ibadah dan rukun-rukun ibadah. Makna ibadah ataupun definisi ibadah secara bahasa itu diambil dari kata ad-dhullu wal khudu', yang artinya adalah merendah dan tunduk, itu secara bahasa. Jadi arti ibadah secara bahasa itu adalah merendah atau tunduk. Sedangkan makna ibadah secara terminologi atau secara istilah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Suatu kata atau istilah yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari perkataan ataupun perbuatan yang zahir, yang nampak maupun yang batin, yaitu yang ada di dalam hati. Definisi ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau mengartikan makna ibadah. Jadi ibadah itu adalah suatu istilah, suatu kalimat yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu berupa perkataan lisan ataupun amalan, baik itu yang amalan yang nampak maupun amalan yang batin atau amalan yang ada di dalam hati kita. Jadi takrif atau definisi ini sangatlah mencakup pengertian ibadah dari berbagai segi, dari berbagai sudut. Bahwasanya ibadah dari takrif ini mencakup ibadah qauliyah, yaitu ibadah lisan kita. Kemudian ibadah qalbiyah, ibadah yang ada di dalam hati kita, yaitu yang tersembunyi dalam hati kita, ibadah batin. Kemudian ibadah amaliyah atau badaniyah, yang dilakukan oleh anggota badan kita, yaitu ibadah yang tampak seperti sholat dan lain sebagainya. Itulah takrif ibadah. Hadirin sedang Jumat Masjid Asy-Syukur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun rukun yang menjadi dasar dari sebuah ibadah, maka para ulama menjelaskan suatu ibadah itu dibangun di atas 3 landasan, dibangun di atas 3 rukun atau 3 pondasi. Yang pertama adalah kamalul hubbi lil ma'budi subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan cinta hanya bagi yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rukun yang pertama. Jadi ibadah itu harus dibangun di atas kesempurnaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada zat yang kita ibadahi. Ini rukun yang pertama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini menjelaskan bahwasanya keimanan mereka itu didasari karena dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rukun yang kedua adalah kamalur raja, kesempurnaan pengharapan. Kesempurnaan dalam mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap rahmatnya, mengharap pahalanya, mengharap ganjarannya, mengharap balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari ibadah yang kita lakukan. Kemudian rukun yang ketiga adalah kamalul khauf minallahi ta'ala, kesempurnaan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu harus didasari karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Quran surat Al-Isra mengenai 2 rukun ini, yaitu rukun raja sama rukun khauf. Itu di dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 57 Allah berfirman, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka juga mengharapkan rahmatnya dan mereka juga merasa takut dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama ketika menyebutkan dan menjelaskan tentang 3 rukun ibadah ini, mereka mengibaratkan dan memperumpamakan dengan perumpamaan seekor burung.
seekor burung, kita bayangkan ada kepalanya. Ulama mengatakan ada kepalanya, kemudian ada 2 sayapnya. Para ulama mengatakan kepala burung itu diibaratkan dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diibaratkan sebagai kepala burung. Kemudian sehingga rasa cinta ini menjadi ruh atau nyawa bagi sebuah ibadah, sebagaimana kepala itu menjadi inti dari seekor burung tersebut. Burung itu kalau kita potong kepalanya tidak mungkin dia hidup, dia pasti akan mati. Begitupun kalau ibadah tidak ada atau tidak ada didasari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu terasa hambar, akan mati atau tidak akan merasakan kelezatan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika tidak ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua yaitu raja, dan rukun yang ketiga adalah khauf. Itu diibaratkan oleh para ulama sebagai kedua sayap burung tadi, Pak. Sayap kanan dan kirinya. Tidak boleh sayap kanannya pendek, sayap kirinya panjang atau sebaliknya. Nanti burung itu tidak bisa terbang. Kalau salah satu dari sayapnya lebih pendek atau lebih panjang. Sebagaimana ibadah yang kita kerjakan harus mempunyai sayap antara khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus diimbangi juga rasa roja, yaitu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua rukun ini harus seimbang sehingga membawa ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang beribadah hanya karena mengharap saja, tapi dia tidak pernah ada rasa takut di dalam hatinya, takut dari azab Allah, takut tidak diterima amal ibadahnya. Begitu juga seseorang tidak boleh hanya menguatkan sisi takutnya saja di dalam ibadah, tapi tidak memperhatikan rasa harapnya, mengharap pahala, ganjaran dan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi 3 rukun yang disebutkan tadi itu harus terpenuhi di dalam sebuah ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah ibadah tersebut dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijanjikan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran, balasan, dan dengan ibadah tersebut sekaligus seseorang dijauhkan dari hukuman dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah, surat ke-1, surat pertama di dalam Al-Qur'an, yakni dari ayat 2 sampai ayat 4. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yaitu pemilik hari pembalasan. Ayat pertama kata para ulama yang saya bacakan, yaitu ayat kedua dari surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, ini mengandung kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dicintai, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang indah dan sempurna. Allah yang telah menciptakan kita, Allah pula yang telah memberi rezeki kepada kita, Allah yang mengatur segala urusan di alam semesta ini, Allah yang memberikan manfaat dan menolak mudarat. Sifat-sifat inilah yang akan menjadikan timbulnya dalam hati seseorang rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan melandasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata para ulama ini mengandung rasa harapan kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat rahmat, kasih sayang, mengasihi, menyayangi, sehingga seorang hamba senantiasa mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Maliki Yaumiddin, dialah Allah yang menguasai atau yang memiliki hari pembalasan kelak yaumul qiyamah. Maka kata para ulama terkandung dalam ayat ini rasa takut karena dialah Allah yang memiliki hari perhitungan amal yang menghisab nanti, yang menjaza hari pembalasan. Allah akan memberikan balasan kebaikan kepada orang-orang yang beribadah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan Allah juga akan memberikan balasan hukuman bagi orang yang tidak mau beribadah atau yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surat Al-Fatihah ini mengandung penjelasan terhadap 3 rukun ibadah tadi. Al-hub, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian raja, rasa pengharapan kita, mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan al-khauf, yaitu rasa takut dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, tidak banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwa 'inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.